Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat, Ibu Rini Halila Nasution MT selaku dosen pengampu mata kuliah kontrol optimal. Di sini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ade Salsa Febria Darmawan dengan NIM 0703231016, Marsha Dwirani Nasution dengan NIM 07032031, dan Warmaina Liza dengan NIM 0703231014. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Optimasi Pengaturan Waktu Lampu Lalu Lintas menggunakan metode multi-objektif untuk mengurangi kemacetan. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan membacakan mengenai bab 1 pendahuluan dan bab 2 kajian teori. Bab 1 pendahuluan 1.1 Latar belakang. Transportasi memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Namun, peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan kapasitas jalan dan pengaturan lalu lintas yang memadai menyebabkan kemacetan, terutama di persimpangan. Salah satu penyebabnya adalah pengaturan lampu lalu lintas yang masih menggunakan durasi tetap, sehingga kurang mampu menyesuaikan dengan perubahan volume kendaraan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa optimasi pengaturan lampu lalu lintas dapat mengurangi waktu tunggu dan panjang antrian kendaraan. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan multi-objective optimization untuk mengoptimalkan waktu lampu lalu lintas dengan tujuan meminimalkan waktu tunggu dan panjang antrian kendaraan pada kawasan flyover Jamin Ginting, Kota Medan. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 1. Bagaimana kondisi pengaturan lampu lalu lintas pada persimpangan dalam mengendalikan arus kendaraan. Kedua, bagaimana peran penerapan metode multi-objective optimization dalam menentukan pengaturan waktu lampu lalu lintas yang optimal untuk mengurangi kemacetan. Yang ketiga, bagaimana hasil optimasi penggunaan lampu lalu lintas dalam meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dan mengurangi waktu tunggu kendaraan. 1.3 Batasan masalah. Penelitian dilakukan pada lampu lalu lintas di kawasan flyover Jamin Ginting, Kota Medan. Kedua, penelitian berfokus pada optimasi waktu lampu lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. 3. Data yang digunakan meliputi durasi lampu lalu lintas dan kondisi arus kendaraan. 4. Analisis menggunakan metode multi-objective optimization tanpa pembahasan perubahan infrastruktur jalan. Kelima, penelitian hanya mengkaji pengaruh pengaturan waktu lampu lalu lintas terhadap kelancaran arus kendaraan dan pengurangan kemacetan. 1.4 Tujuan penelitian. 1. Menganalisis kondisi pengaturan lampu lalu lintas di kawasan flyover Jamin Ginting, Kota Medan. Kedua, menerapkan metode multi-objective optimization untuk memperoleh waktu lampu lalu lintas yang optimal. Ketiga, mengevaluasi hasil optimasi dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran arus kendaraan. 1.5 Manfaat penelitian. 1. Bagi penulis, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan multi-objective optimization pada pengaturan lampu lalu lintas. 2. Bagi instansi terkait, menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan pengaturan waktu lampu lalu lintas. 3. Bagi masyarakat, mendukung pengaturan lampu lalu lintas yang lebih efektif sehingga mengurangi waktu tunggu dan kemacetan. Serta yang keempat, yaitu bagi peneliti selanjutnya, ialah menjadi referensi untuk pengembangan penelitian di bidang optimasi dan sistem transportasi. Bab 2. Kajian teori. 2.1 Kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas terjadi ketika volume kendaraan melebihi kapasitas jalan atau persimpangan, sehingga menyebabkan penurunan kecepatan, peningkatan antrian, dan bertambahnya waktu tempuh. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lalu lintas yang optimal agar arus kendaraan lebih lancar. 2.2 Lampu lalu lintas atau APIL. Lampu lalu lintas atau APIL berfungsi mengatur arus kendaraan di persimpangan melalui sinyal merah, kuning, dan hijau untuk mengurangi konflik serta meningkatkan keselamatan. Pengaturan durasi setiap fase sangat mempengaruhi kelancaran lalu lintas, sehingga waktu yang tidak sesuai dengan kondisi arus kendaraan dapat menyebabkan antrian dan kemacetan.
2.3 Optimasi. Optimasi ialah proses memperoleh solusi terbaik dengan mempertimbangkan tujuan dan kendala tertentu. Dalam penelitian ini, optimasi digunakan untuk menentukan durasi lampu lalu lintas yang paling efektif guna mengurangi waktu tunggu, panjang antrian, dan kemacetan di kawasan flyover Jamin Ginting, Kota Medan. 2.4 Multi-Objective Optimization. Multi-Objective Optimization adalah metode optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan lebih dari satu fungsi tujuan secara bersamaan. Pada penelitian ini, metode ini digunakan untuk menentukan durasi lampu lalu lintas yang optimal dengan dua tujuan utama, yaitu meminimalkan waktu tunggu kendaraan dan meminimalkan panjang antrian. Secara umum, model optimasi multi-objektif berbentuk min per max fx sama dengan f1x, f2x, sampai fnx, dengan f1x merupakan minimal waktu tunggu kendaraan, f2x merupakan minimal panjang antrian kendaraan, x menyatakan variabel keputusan, dan n menyatakan jumlah fungsi dari fungsi tujuan. 2.5 Fungsi tujuan. Fungsi tujuan merupakan ukuran keberhasilan dalam proses optimasi. Pada penelitian ini, fungsi tujuan yang digunakan adalah 1. Meminimalkan waktu tunggu kendaraan, 2. Meminimalkan panjang antrian kendaraan. Dengan kedua tujuan tersebut, diharapkan diperoleh pengaturan lampu lalu lintas yang lebih efektif dan efisien dalam mengurangi kemacetan. 2.6 Penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa optimasi lampu lalu lintas menggunakan graf kompatibel, graf fuzzy, dan metode Webster mampu mengurangi waktu tunggu dan kemacetan. Namun, penelitian tersebut belum menggunakan multi-objective optimization yang mempertimbangkan beberapa tujuan secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan multi-objective optimization untuk memperoleh pengaturan lampu lalu lintas yang lebih optimal. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian kami menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data numeriknya dimodelkan menggunakan multi-objective optimization. Yang kedua, lokasi penelitian kami di persimpangan flyover Jamin Ginting. Pada Kota Medan, itu merupakan salah satu titik tersibuk karena menghubungkan kawasan usuh, perdagangan, dan pemukiman, dan memiliki 4 fase pendekatan, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Yang ketiga, jenis dan sumber data kami dari data sekunder dan sumber data kami dari Dinas Perhubungan Kota Medan, dan data yang kami kumpulkan merupakan volume kendaraan, durasi lampu tiap fasenya, waktu siklusnya, panjang antriannya, atau waktu tundaannya. Yang keempat, teknik pengumpulan data kami dari studi dokumentasi, data dari Dinas Perhubungan, serta artikel tentang optimasi dan pengaturan lampu lalu lintas. Yang kelima, variabel penelitian kami, variabel keputusan yang merupakan durasi lampu hijau setiap fase, fungsi tujuan yang merupakan minimal waktu tunggu jet 1, dan minimal panjang antrian itu jet 2. Kendalanya, waktu siklus, batas minimal maksimal hijau, dan durasi warna kuning. Yang keenam, analisis metodenya. Yang pertama, kumpulkan data lalu lintas. Yang kedua, identifikasi kondisi existing. Yang ketiga, tentukan variabel keputusannya. Yang keempat, susun fungsi tujuannya. Yang kelima, tentukan kendalanya. Yang keenam, bangun model matematikanya. Yang ketujuh, cari solusi optimalnya. Dan kedelapan, menganalisis dan membandingkan dengan existing. Yang ketujuh, model matematika. Yang pertama, pada fungsi tujuan, min jet 1 sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai ke n wi, di mana keterangan itu merupakan waktu tunggu. Pada model matematika kendala, itu sigma i sama dengan 1 sampai ke n, gi tambah y tambah r sama dengan c. Kedelapan, data volume kendaraan. Kami mengamati pada hari Rabu di tanggal 24 Juni 2026 pada pukul 06.00 sampai dengan 18.00 WIB. Puncaknya tertinggi pada 17.00 sampai 18.00 dengan 1.867 kendaraan per jam. Kesembilan, waktu tunggu antrian dan existingnya. Tundaan rata-ratanya 84,4 kendaraan, antrian rata-ratanya 159,8 meter,
kinerja penyimpangan yang berada di loss E sampai F, arus sangat terhambat, volume mendekati atau melebihi kapasitas. Yang ke-10, kondisi existing. Pada tabel ini merupakan sistem fixed time siklus 90 detik seragam untuk sama fase tanpa mempertimbangkan variasi volume. Bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, formulasikan model multi-objective optimization-nya, di mana fungsi tujuannya yaitu min Z1 sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah W4, itu merupakan total waktu tunggu, dan kendalanya yaitu waktu siklus optimalnya G1 ditambah G2 ditambah G3 ditambah G4 ditambah 4Y sama dengan C sama dengan 83 detik. Itu merupakan metode Webster. Batas minimum hijaunya itu 20 detik, batas maksimum hijaunya itu 55 detik, dan durasi kuning tetapnya itu yaitu Y sama dengan 3 detik. Yang kedua, hasil optimasi waktu lampu lalu lintas. Ini pada tabel ini merupakan solusi optimal dipilih dengan bobot seimbang di mana W1 sama dengan W2 sama dengan 0,5 dengan rata-rata pada hijau itu 37,5 per detik, kuning 3 detik, merah itu 49,5 detik, dan tundaan optimalnya itu 31,3 detik per kendaraan. Yang ketiga, ini merupakan tabel perbandingan kondisi existing dengan hasil optimasi, di mana ini merupakan level of service-nya yaitu existing-nya E per F, dan setelah dioptimasikan dia menjadi C per D, dan selisihnya itu tidak ada, presentasi perubahannya itu tidak ada, dan interpretasinya itu meningkat. Keempat, pembahasan hasil optimasi. Yang pertama, penurunan waktu tunggu dari 84,4 menjadi 31,3 detik per kendaraan. Terdapat selisih minus 62,9%. Ini merupakan penurunan yang paling signifikan. Yang kedua, penurunan panjang antrian dari 159,8 menjadi 78,4 meter, di mana terdapat selisih minus 50,9%. Yang ketiga, peningkatan LOS dari E ke F, jenuh dan sangat terhambat menjadi CD, di mana itu arus stabil dengan hambatannya sedang. Yang keempat, keunggulan dari multi-objective optimization itu dibandingkan single objective, yaitu mampu mempertimbangkan dua fungsi tujuan secara simultan sehingga solusi lebih seimbang antara pengurangan waktu tunggu dan panjang antriannya. Ada pula kesimpulan pada mini riset kami, yaitu pengaturan lampu lalu lintas di flyover Jamin Ginting menggunakan sistem fixed time 90 detik seragam untuk seluruh fase tanpa mempertimbangkan variasi volume kendaraan, yaitu menghasilkan yang pertama ada tundaan rata-rata sekitar 84,4 detik per kendaraan. Yang kedua, menghasilkan panjang antrian dengan rata-rata sekitar 159,8 meter. Yang ketiga, menghasilkan kinerja persimpangan loss E dan F itu sangat terhambat. Lalu kesimpulan yang kedua adalah model multi-objective optimization dibangun dengan dua fungsi tujuan simultan, yaitu minimum Z1 sama dengan sum WI dan minimum Z2 sama dengan sum QI. Kendalanya batas waktu siklus, min maksimal durasi hijau, dan durasi kuning tetap. Ada pula solusi Pareto optimal dipilih dengan bobot seimbang W1 sama dengan W2 itu 0,5. Menghasilkan waktu siklus optimal 83 detik dengan durasi hijau bervariasi sesuai volume tiap pendekat. Lalu pada slide selanjutnya ada tabel hasil optimal, yaitu dari tabel hasil optimal ini dapat kita simpulkan bahwa metode multi-objective optimization terbukti lebih efisien dan efektif dibanding sistem fixed time, sekaligus memberikan keseimbangan antara dua fungsi tujuan yang seringkali saling bertentangan. Sekian presentasi dari mini riset kelompok 5. Mohon
Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.